Baik Ibu, sebelumnya selamat siang. Selamat siang. Ya, kami dari jurusan bisnis dari kelas 2 AP2 dengan saya sendiri sebagai Mbak Media Agustina dan teman-teman saya Lucianawati dan ada Desi yang sebagai pemegang kamera. Baik Ibu, di sini saya ingin bertanya mengenai ketersediaan Ibu untuk diwawancarai. Ya, saya bersedia nggak membantu, tapi nanti mohon dimaklumi apabila informasinya tidak sesuai ekspektasi. Ya, Mudah-mudahan bisa membantu. Ya, baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya izin Ibu untuk memperkenalkan nama, terus mata kuliah yang diampu, sama umur ya? Ya, Umur ya? Ya, Umurnya bisa off record nggak? boleh Ibu. Oke. Perkenalkan, nama saya Lisnawati Simatupang. Sudah pernah ketemu sama Mbak ini juga. Saya pengampu mata kuliah umum. Oke. Ya, terima kasih Ibu sebelumnya atas ketersediaannya dan perkenalannya. Lanjut tadi Ibu ya untuk pertanyaannya. Yang pertama itu, risiko terbesar apa sih Bu yang dihadapi mahasiswa saat ini dari segi akademik, sosial, sama kesehatan serta finansial? Risiko mahasiswa dari segi akademik, risiko yang paling besar ya? Iya. Risiko itu belum terjadi kan? Jadi risiko paling besar itu drop out atau nggak lulus. Dari segi akademiknya ya? Iya, tidak menyelesaikan kewajiban akademiknya hingga tuntas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua Bu, jenis risiko keuangan itu kan ada 5 Bu. Saya izin menjelaskan dulu ya Bu ya. Yang pertama itu ada risiko likuiditas, di mana risiko kerugian akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban tunai. Yang kedua itu ada risiko kredit, adalah risiko kegagalan pihak meminjam untuk melunasi utangnya atau gagal bayar. Yang ketiga ada risiko pasar, mencakup risiko kerugian dari fluktuasi harga pasar secara umum yang di dalamnya. Yang keempat itu ada risiko suku bunga, itu perubahan suku bunga mempengaruhi nilai investasi dan biaya utang. Yang kelima ada risiko valuta asing, itu perubahan kurs mata uang asing merugikan transaksi. Nah, dari kelima itu Ibu bisa memilih nih mana yang paling sering terjadi di perusahaan Indonesia. Dari beberapa informasi yang pernah saya dapatkan ya Mbak, jadi sepertinya itu risiko likuiditas dan risiko kredit ya. Oh ya, baik, dari jawaban Ibu tadi sudah jelas ya teman-teman bahwa risiko keuangan yang paling sering terjadi di PT Indonesia itu ada risiko kredit, di mana risiko itu yang menyebabkan peminjamnya itu gagal bayar termasuknya. Nah Ibu, pernyataan yang terakhir Ibu, pertanyaan ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya Ibu. Baik Ibu, untuk pertanyaan ketiga, dari pengalaman Ibu nih, risiko apa yang sering diabaikan mahasiswa Gen Z tapi berdampak besar di masa depan? Risiko apa yang sering risiko gagal menerapkan pengetahuan yang sudah diterima selama perkuliahan, gagal menerapkan pengetahuan sehingga waktu mereka lulus mereka nggak tahu apa-apa. Padahal mahasiswa kayak gitu ya. Jadi hal-hal kecil yang mungkin dianggap anak-anak udah tahu lah, udah paham lah gitu. Ternyata di tempat kerja implementasinya atau aktualisasinya beda. Jadi seharusnya mahasiswa sekarang ketika belajar di kampus harus menggali lebih dalam lagi atau secara mandiri belajar di luar kampus. Itu yang kurang. Jadi mahasiswa pengetahuannya harusnya kan mahal gitu. Kalau bergantung dengan apa yang ada di kampus, nggak ada inisiatif. Jadi risikonya adalah tingkat kompetensi mereka terhadap bidangnya mungkin tidak sesuai ekspektasi masyarakat umum. Wah, akhirnya lulus kok nggak tahu apa-apa. Gitu. Itu harus kalian hindari. Jadi dari sekarang belajarlah, risiko itu kan harus dicegah. Gitu ya. Sekalian nasihat. Baik Ibu, terima kasih banyak atas pemaparan jawabannya serta pengetahuannya serta nasihatnya. Ya, itu harus risiko keuangan kan. Kalau risiko keuangan sih ada juga sih. Jadi karena sekarang kan banyak musibah yang tiba-tiba kan, kayak COVID atau tiba-tiba perusahaan bangkrut, jadi nggak bisa mengandalkan orang tua. Jadi resikonya adalah suatu saat anak-anak ini nggak punya lagi penghasilan karena mungkin penghasilan utama ya orang tua. Nanti kalau dapat masalah, otomatis kalian nggak mau dapat kucuran dana. Jadi resiko itu yang harus kalian antisipasi dengan cara mulai sekarang membangun usaha atau mulai mencari pemasukan kecil-kecil aja, sehingga waktu kamu keluar dari kampus kamu nggak bergantung untuk kerja ke orang lain, tapi kamu udah punya pengalaman dan bisa menciptakan lapangan kerja untuk dirimu sendiri aja dulu. Oke, itu aja. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya dan terima kasih banyak atas ketersediaannya. Iya, sama-sama Mbak. Sukses selalu. Ya, amin Ibu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Desi Arianti. Jadi di sini izin Mbak, saya ingin mewawancari Mbak. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Baik, sebelumnya boleh perkenalkan nama serta jurusan apa dan NIM. Perkenalkan, nama saya Rezika Nur Habibah. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi D3 Teknik Sipil, NIM 922024 053. Baik Mbak, izin ya Mbak sebelumnya. Sebelumnya Mbak pernah mendengar tentang perusahaan Adam Air dan Sariwangi tidak? Perusahaan-perusahaan yang telah bangkrut karena tanpa mampu mengelola risikonya. Menurut Mbak, risiko apa saja yang muncul pada kedua perusahaan ini? Saya pernah mendengar itu ya. Kemarin saya tuh ada baca-baca dari research gitu. Menurut saya, risiko Adam Air dan Sariwangi itu, Adam Air itu bangkrut karena risiko keselamatan, operasional gagal kelola cost cutting yang menyebabkan kecelakaan, hilangnya kepercayaan, dan pencabutan izin.
Jadi Sariwangi ini gagal karena risiko dan pencabutan izin. Sariwangi gagal juga karena risiko likuiditas dan finansial, yaitu gagal bayar utang besarnya. Setelah investasi yang tidak berhasil yang memicu pilot. Baik Mbak, pertanyaan selanjutnya, sebenarnya apa sih resiko terbesar saat ini menurut Mbak dan bagaimana cara mengendalikan resiko tersebut? Resiko terbesar itu adalah resiko bias, yang dimana model memperkuat prasangka dari data. Pengendaliannya meliputi audit data yang ketat, pengujian keadilan pada hasil output, dan meningkatkan transparansi atau XAI untuk melacak dan mengoreksi sumber bias. Baik Mbak, selanjutnya ini ada pertanyaan pilihan ganda. Mbak boleh memilih yang saya bacakan. Yang pertama, risiko terbesar kalau menunda-nunda tugas sampai deadline itu adalah A. Dapat nilai A karena tekanan adrenalin tinggi. B. Panik, begadang, dan kopi menjadi teman sejati. C. Tugas selesai sendiri karena magic. D. Bisa mabar atau main bareng di game tanpa rasa bersalah. Menurut dari realita teman-teman saya dan saya itu, kalau saya emang lagi menunda-nunda tugas terus jam itu mepet, itu tuh pasti yang bakal dilakuin kalau misalnya kita ngeliat dari data langsung itu pasti yang B, karena udah mepet banget, gak mungkin kan kita ngeliat kayak harus searching lagi dalam keadaan magic gitu, pasti ya udah mau gak mau kita ngopi gitu. Terus tapi sebisa mungkin jangan lakuin kopi sih, karena pasti bakal melakukan pelanggaran copyright. Jadi jawaban yang paling realita tuh B, cuman biasanya tuh C. Tapi saya pilih B karena itu yang paling sering terjadi. Baik, selanjutnya ada soal terakhir. Risiko karir kalau mahasiswa tidak pernah magang atau buat portofolio digital adalah yang A. Lulus tapi bingung kerja apa. Yang B. Jadi CEO otomatis. C. Semua recruiter langsung DM LinkedIn kamu. Dan D. Bisa kerja remote di Bali tanpa pengalaman. Menurut Mbak yang mana? Oke, saya ulang ya Mbak. Pertanyaannya, risiko karir kalau mahasiswa tuh nggak pernah magang atau membuat portofolio digital. Jawabannya tuh A sih, karena di masa sekarang, dan saya juga main LinkedIn, terus waktu itu saya juga pernah ikut magang, dan di situ dari kita magang itu kita bakal dapat banyak banget relasi yang kita butuhkan untuk nanti masa kedepannya. Jadi penting banget untuk buat portofolio atau enggak CV secara digital. Dan itu LinkedIn itu sangat bagus banget untuk generasi kita sekarang. Terus dan juga itu membantu kita koneksi secara eksternal atau luar dari berbagai perusahaan. Baik Mbak, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Sama-sama. Baik, kita akan lanjut ke narasumber selanjutnya. Jadi di sini izin Bang sebelumnya mengambil waktunya sebentar, apakah boleh? Boleh, silakan. Baik, sebelumnya boleh perkenalkan nama, NIM, dan jurusan? Ya, perkenalkan, saya Muhammad Iqbal biasa, NIM saya 9320230007 dari jurusan Rekayasa Elektro. Baik, sebelumnya Abang pernah mendengar tentang perusahaan Adam Air dan Sariwangi, di mana perusahaan ini telah bangkrut karena tanpa mampu mengelola resikonya. Menurut Abang, resiko apa saja sih yang muncul pada kedua perusahaan ini? Oh ya, jadi risikonya itu Adam Air gagal karena risiko budaya atau mengabaikan keselamatan demi biaya yang memicu risiko reputasi fatal. Sariwangi gagal akibat risiko strategis, stagnasi, kurang inovasi yang menyebabkan risiko finansial dan ketidakmampuan membayar utang. Oke, baik Bang. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Abang, risiko terbesar apa sih di bidang Abang sekarang dan bagaimana cara mengendalikan risiko tersebut? Oh ya, risiko di bidang konstruksi sih. Risiko terbesar adalah risiko proyek overrun atau melebihi anggaran atau waktu. Pengendalian utamanya adalah melalui manajemen kontrak yang ketat, asuransi proyek, all risk, dan manajemen perubahan yang disiplin untuk menjaga timeline dan anggaran. Ya, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya Bang. Ini boleh dijawab ABCD-nya, boleh dipilih. Jadi saya akan membacakannya ya. Jadi soalnya itu risiko terbesar apa sih kalau menunda-nunda tugas sampai deadline? Yang pertama, A. Dapat nilai A karena tekanan adrenalin tinggi. B. Panik, begadang, dan kopi menjadi teman sejati. C. Tugas selesai sendiri karena magic. Dan D. Bisa main bareng di game tanpa rasa bersalah. Menurut Abang yang mana? Menurutku ngopi. Yang ngopi itu yang B ya? Ya, benar. Ya, ngopi karena saya suka ngopi. Jadi yang B ya, panik, begadang, dan kopi menjadi teman sejati. Ya. Untuk pertanyaan terakhir nih, resiko karir apa kalau misalnya mahasiswa itu nggak pernah magang atau buat portofolio digital? Yang A, lulus tapi bingung kerja apa. Yang B, jadi CEO otomatis. Yang C, semua recruiter langsung DM LinkedIn kamu. Dan D, bisa kerja remote di Bali tanpa pengalaman. Menurut Abang yang mana? Yang A, bingung mau kerja di mana? Karena belum berpengalaman. Baik, segitu aja. Sebelumnya terima kasih Abang atas kesiapannya untuk saya wawancarai. Terima kasih. Kasih.